Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat malam yang terhormat Bapak Ibu sekalian, praktisi mengajar, praktisi program praktisi mengajar angkatan 4, khususnya di Untak Samarinda, termasuk koordinator dosen, pengelola, dosen pengampu. Yang saya hormati, mohon izin saya mempraktekkan terkait dengan pengisian logbook untuk memudahkan Bapak Ibu. Baik, kita mulai saja. Saya share screen. Ini adalah bagaimana pengisian logbook yang baik dan benar seperti itu. Mohon izin, sudah saya share screen. Ini saya menggunakan akun praktisi Ibu Ayu Kusuma Dewi, salah satu praktisi kita. Ya, Bapak Ibu, di sini adalah data diri. Kemudian Bapak Ibu bisa cek di sini periodenya. Pastikan bahwasanya periodenya adalah periode 4, bukan periode 2 maupun periode 3. Klik periode 4 di situ pastikan. Kemudian ajak kursor ke bagian sebelah kiri, cek, scroll, di situ ada logbook praktisi. Nah, klik logbook praktisi di situ. Nah, kemudian di sini sudah ada mata kuliah yang diampu oleh praktisi tersebut, yaitu Ibu Ayu. Nah, Ibu Ayu di situ mengajar, salah satunya mengajar mata kuliah psikologi industri, ya, di program studi teknik industri di Palembang seperti itu. Nah, di situ Bapak Ibu bisa cek dulu mata kuliahnya, ya. Mata kuliahnya betul, kapasitas mahasiswanya ada 30, silahkan di close, kemudian klik pertemuan. Nah, klik pertemuan paling ujung, ya. Nah, disitulah sudah kelihatan ya. Nah, di situ Bapak Ibu bisa mencari pertemuan keberapa, lama pertemuannya 2 jam, minggu keberapa, dan topiknya. Nah, dalam hal ini Bu Ayu mengajar di pertemuan pertama di topik konsep kompetensi tenaga kerja dan penilaian kerja dalam organisasi industri. Lama pertemuan 2 jam 0 menit. Artinya apa? Nanti saat mengisi logbook, durasi terlaksananya tidak boleh kurang dari 2 jam 0 menit. Nah, di sini ada status logbooknya belum submit. Nah, Bapak Ibu silahkan kemudian paling ujung kanan di kolom aksi ada logbook. Silahkan klik logbook. Klik logbook. Nah, di situ nanti akan muncul laporan kegiatan praktisi. Nah, laporan kegiatan praktisi silahkan klik nama praktisi. Ternyata di situ ada 2 praktisi, yaitu Ibu Ayu Kusuma Dewi dan Ibu Linawati. Itu kalau 2 praktisi. Kalau 1 praktisi biasanya hanya muncul 1 praktisi. Nah, dalam hal ini karena namanya adalah Ibu Ayu Kusuma Dewi, Ibu Ayu Kusuma Dewi akan mengklik namanya sendiri, Ayu Kusuma Dewi. Kemudian tanggal pertemuannya adalah tanggal di mana itu dilaksanakan, yaitu tanggal 22 April, 22 April 2024. Kemudian jam mulainya adalah pukul 16.23. Nah, karena modelnya ini mengikuti alur jam, berarti klik di sini 16, kemudian jarum panjangnya di angka 23. Nah, di sini 16, kemudian ke 23. Ya, seperti itu. Ini tidak usah menentukan WITA dan WIP-nya, ya. Insya Allah sudah sesuai. Kemudian jam selesainya adalah jam 18.28. Silakan klik 18, kemudian ke 28. Ya, begitu. 16.23 sampai 18.28. Topiknya dipastikan kembali, betul. Kemudian untuk ringkasan materi, bisa langsung Bapak Ibu ketik di sini, atau Bapak Ibu bisa copy paste dari Microsoft Word. Nah, dalam hal ini adalah Microsoft Word yang sudah kami ketik ringkasannya. Silahkan dikopas di situ. Cukup singkat saja Bapak Ibu. Jadi pada intinya adalah apa saja yang dilakukan praktisi, termasuk praktisi membahas apa saja dalam bentuk poin per poin. Ya, misalkan praktisi membuka kelas, praktisi menyampaikan terkait dengan kompetensi, kemudian hingga tanya jawab, diskusi, dan lain sebagainya. Ini konsepnya formatnya free ya, free text seperti itu. Tidak ada format yang bagus, silakan di copy, kemudian tinggal kopas ke sini bisa, ya, maksimal 1.000 kata masih bisa.
Kemudian untuk bukti kelas mulai. Bukti kelas mulai, perhatikan format file yang diperbolehkan adalah PNG, JPEG, dan PDF. Ya, tidak bisa Excel. Untuk bukti kelas mulai, biasanya saya lebih suka menggunakan PDF ya. Silakan drag bukti mulainya. Ini adalah contoh dari bukti mulainya Bapak Ibu. Seperti ini. Nah, biasanya ini bukti awal perkuliahannya, mata kuliahnya apa, praktisinya apa, kemudian pukul mulainya pukul berapa, seperti itu. Kita akan coba ke praktisi. Nah, kemudian silakan di drag. Bukti mulainya di drag. Oke. Ya, sudah ya. Bisa kelihatan kalau diklik preview sudah ada. Ya, sudah ada. Oke. Kemudian bukti kelas berakhirnya bisa di drag juga di akhirnya. Ya, bukti kelas berakhirnya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Bentar, saya charger laptop dulu karena baterainya mau habis. Baik, sudah aman. Di kelas berakhirnya juga klik preview, ya bentuknya seperti ini Bapak Ibu. Nah, perhatikan baik-baik untuk bukti kelas mulai ini, untuk fotonya itu sebaiknya semakin detail semakin baik. Kalau Bapak Ibu misalkan screenshot dari Zoom, itu formatnya pertama pin dulu atau spotlight for everyone, itu foto praktisinya. Jika ada dosen pengampu bisa juga spotlight for everyone atau pin dosen pengampunya. Bisa kelihatan praktisinya di layar utama ini. Kemudian kelihatan beberapa mahasiswa yang nampak hadir. Kemudian terpenting juga klik partisipan, jadi kelihatan muncul nama-nama partisipannya dan beserta jumlahnya. Kemudian terpenting juga tanggalnya bisa kelihatan. Jadi Bapak Ibu jangan ketika mau screenshot jangan full ya, tapi diperbesar sehingga kemudian kelihatan dari laptop itu pukul berapa dan tanggalnya tanggal berapa. Itu harus jelas. Begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian silakan tutup. Nah, kemudian modul pengajarannya. Modul pengajaran itu bisa jadi dalam bentuk PPT ya. Kita akan drag modul kompetensi dan plan kinerja. Dalam hal ini harus tidak boleh lebih dari 2 MB ya. Modul kompetensinya di drag juga. Ini materi PPT ya, tapi kemudian bisa diubah ke PDF karena dia tidak menerima dalam bentuk PowerPoint begitu. Jadi diubah dulu ke PDF. Nah, ini sudah lengkap, dipastikan kembali, kemudian klik simpan. Klik simpan. Baik, ya. Nah, nanti di sini ada status logbooknya sudah submit, ya. Kemudian nama praktisinya juga jelas, kemudian realisasi pertemuannya adalah 2 jam 5 menit. Ya, ini termasuk aman, berarti Ibu Ayu sudah mengajarnya tidak kurang dari 2 jam dan lebih dari 5 menit. Seperti itu. Nah, kemudian begitu nanti logbooknya sudah submit, ini nanti akan langsung muncul klik presensi. Ini bisa diisi oleh praktisi maupun dosen ataupun koordinator dosen. Silakan klik, koordinator dosen seperti tidak bisa ya. Jadi dosen dan praktisi. Silakan klik presensi itu. Nah, di sini sudah ada tulisan jumlah peserta rencana. Nah, kemudian jumlah peserta terlaksananya itu bisa dilihat pada presensi ya. Dalam presensi tersebut jumlah yang hadir adalah jumlah yang hadir adalah 16 ya. Kita cek kembali di sini. Oh tidak, yang jumlah yang hadir adalah bisa di Excel ini 21 ya Bapak Ibu ya. Jumlah yang hadir adalah 21. Berarti Bapak Ibu bisa ketik di sini 21 orang. Kemudian aktivitas kelasnya maksimal 2 ya, yang diketik kalau misalkan 3 langsung ditolak, kuliah dan diskusi, situ saja. Kemudian kita disuruh untuk mendrag presensinya. Ingat di sini bahwasannya file yang diperbolehkan hanya PNG, JPEG, JPEG, dan PDF. Jadi kalau misalkan nanti itu
lewat Google Form karena online, filenya Excel, berarti harus file Excel-nya harus diubah dulu ke PDF, dirapikan dulu, baru diubah ke PDF. Karena saya sudah mencoba, ternyata ditolak kalau pakai file Excel. Sebelumnya mungkin bisa ya menggunakan file Excel. Nah, silahkan presensinya yang sudah diubah ke PDF, itu silahkan di drag ke bagian presensi. Seperti itu. Nah, klik simpan. Oke, sukses, berhasil disimpan, aman berarti. Nah, kemudian logbook presensi sudah lengkap. Setelah itu bisa klik lihat di detailnya. Di detail ini seperti semacam review semuanya. Tanggal pertemuannya sudah jelas, jam mulainya jelas, durasinya juga aman, 2 jam 5 menit, topiknya sesuai, dan kemudian bukti-buktinya bisa di-preview, bisa diklik, bisa langsung kelihatan. Nah, semudah ini Bapak Ibu ya, bisa langsung kelihatan untuk bukti kelas mulainya ya, kemudian untuk bukti kelas berakhirnya juga lengkap, ringkasannya ada, modul pengajarnya juga lengkap ya, sudah bisa dilihat juga modul pengajarannya. Ya, seperti ini tampilannya modul pengajarannya ya. Kemudian jumlah peserta, data presensinya juga bisa dilihat. Nah, seperti ini ya, ini sebenarnya sudah cukup ya. Baru kemudian ada catatan, tidak ada close. Udah seperti ini saja, tidak ada yang perlu ditambah-tambahkan lagi. Bapak Ibu cukup mudah bukan? Setelah itu Bapak Ibu bisa screenshot ini kemudian kirim ke WA koordinator dosen dan dosen pengampu untuk kemudian nanti diterima ya, diterima atau pilihannya kan diterima atau direvisi seperti itu. Baik, seperti itu Bapak Ibu terkait dengan pengisian logbook, mudah-mudahan cukup mudah dan memberikan manfaat buat Bapak Ibu. Moga-moga apa namanya kegiatan praktisi mengajar kita dilancarkan. Demikian dari saya, mohon maaf jika ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.